Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama sekitar 2 pekan. Pengumuman soal persetujuan gencatan senjata disampaikan melalui Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengeluarkan keputusan nasional untuk memaksa penghentian perang terhadap Israel. Namun sebelum kesepakatan gencatan senjata yang diklaim Presiden Donald Trump lebih dulu, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Doha, Qatar. Serangan ini sebagai balasan atas serangan AS ke fasilitas nuklirnya. Korps Garda Revolusi Iran bilang serangan rudal balistik menyasar pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid yang merupakan pangkalan militer AS paling strategis di Asia Barat. Serangan ini menandai dimulainya operasi serangan balasan di mana pangkalan AS di Qatar dipilih menjadi target pertama. Serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menuai respon pemerintah setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar bilang pihaknya mengecam keras tindakan Iran itu. Qatar menyebut serangan Iran ke negaranya merupakan pelanggaran serius. Qatar mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan dan mencari opsi perdamaian. تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. Sebelumnya melalui platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata kedua negara, Iran dan Israel. Trump klaim berhasil menengahi kesepakatan gencatan senjata melalui jalinan komunikasi dengan Perdana Menteri Israel dan pejabat Iran. Namun Trump menyatakan kekecewaannya pada Israel dan Iran. Trump bilang Israel dan Iran telah melanggar ketentuan gencatan senjata dengan masih melancarkan serangan satu sama lain pada Selasa dini hari. Not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. How will you respond if this far as volume? I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. Memang, pasca pengumuman gencatan senjata, gelombang protes masih terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Aksi unjuk rasa ini digelar usai Presiden Donald Trump mengumumkan kedua negara telah menyetujui gencatan senjata total dan menyeluruh. Warga Iran tak setuju dengan gencatan senjata karena menganggap gencatan terjadi saat kekuatan Iran sudah penuh dan siap mengalahkan serangan musuh. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengutuk Israel dan Amerika Serikat. Saudara, soal gencatan senjata Iran-Israel yang paling penting adalah bagaimana benar-benar menghentikan perang kedua negara. Kita akan ulas bersama pengamat geopolitik dan juga hubungan internasional yang juga pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Iran 2012-2016, Dian Wirangjunit dari sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Dian. Pagi Mas Fernando. Ya, dan hadir juga di studio saudara pengamat Timur Tengah Pak Hasibullah Satrawi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bram. Baik, selamat pagi. Saya ke Pak Hasibullah dulu. Pak Hasibullah, ini yang paling utama, yang paling penting pertanyaannya adalah ketika ada gencatan senjata antara Iran dan Israel yang disebutkan dan sudah disepakati oleh kedua negara, sudah dinyatakan secara resmi. Anda melihatnya bakal ademkah atau amit-amit gitu ya? Ada kemungkinan-kemungkinan lain setelah ini? Ya, begini Mas, kita harus membacanya secara lebih jernih dan satu persatu. Sebenarnya kan ada dua konflik dalam satu eskalasi ini. Yaitu yang pertama adalah Iran dengan Israel, lalu yang kedua Iran dengan Amerika. Gara-gara Amerika masuk di lintasan tanggal 22 kemarin melakukan serangan itu. Nah, saya melihat dari berbagai macam perkembangan yang ada, terutama juga di Amerika, maka mengharuskan ini untuk melakukan gencatan senjata. Ini mungkin nanti di segmen berikutnya kita urai. Karena misalkan salah satu dampak kepada kepentingan politik dalam negerinya Amerika tidak tanggung-tanggung.
Ini akan betul-betul menimbulkan efek domino. Kalau ini lanjut di antara Iran dengan Amerika. Nah, oleh karena itu saya melihat posisi Amerika sendiri dengan Donald Trump yang memang politiknya zigzag ya, berada pada kondisi di mana dia membutuhkan genjatan senjata ini. Jadi saya mengamatin ini sudah mendekati 24 jam semenjak jam 7 waktu setempat kemarin diumumkan diberlakukan, atau jam 11 siang kurang lebih waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya mengkoreksi, kemarin di TV lain saya terbawa dalam logika jam di sini, jadi agak kurang pas penjelasannya. Jadi ini kan berarti sudah melewati 12 jam pertama. 12 jam pertama berarti itu antara jam 11 siang di kita sampai jam 11 malam. Itu 12 jam pertama. Nah, di 12 jam pertama masih terlihat memang adanya gondok-gondokan kalau kata orang di sini. Karena memang dua pihak di antara Iran dengan Israel ini dua negara yang sama-sama kuat faktanya sekarang. Bahkan saya bilang perang ini membuka realitas baru tentang kecanggihan senjata Iran yang sekarang sudah tidak akan bisa lagi dilupakan orang. Penguasa Timur Tengah secara militer bukan hanya Israel, tapi Amerika Iran bisa mengimbangi itu. Jadi ini faktanya. Jadi negara sama-sama kuat seperti ini dipaksa oleh Trump terutama untuk melakukan sebuah genjatan senjata, karena di peta konflik di antara Iran dengan Amerika yang saya bilang tadi, situasinya mengharuskan ini untuk berada dalam sebuah genjatan senjata. Oleh karena itu menurut saya faktornya sekarang ini, termasuk ini udah mendekati 24 jam, ya kurang beberapa jam lagi berarti kan, maka kuncinya adalah Amerika. Yang kita lihat memang sempat di 12 jam pertama ada dinamika, karena memang kurang lebih 45 menit atau 15 menit menuju jam 7 itu masih habis-habisan itu. Dimulai dari Amerika nyerang, Iran nyerang, Israel nyerang sampai membunuh salah satu ahli nuklirnya Iran, dan dibalas dengan serangan yang keras sekali. Itu sampai 4 atau 5 korban jiwa, belum lagi kehancuran-kehancuran yang luar biasa. Nampaknya Israel juga tidak terima dengan itu, karena itu pas di kurang lebih jam 7. Ya. Nah, lewat sedikit dia dianggap masih ada sisa roket yang meluncur. Jadi itu dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan senjata, dan itulah yang dimention oleh Presiden Trump dengan sangat keras untuk menghentikan, nggak boleh lagi ada serang menyerang di antara ini semua. Dan efeknya menurut saya dari tekanan dan kunci yang dikuatkan lagi oleh Presiden Trump, 12 jam terakhir sampai sekarang ini tidak terjadi lagi kontak senjata di antara kedua belah pihak. Jadi kuncinya menurut saya ada di komitmen Presiden Trump dan Amerika. Walaupun memang dari Iran dan juga Israel sama-sama ngotot, sama-sama tidak mau mengaku kalah gitu ya, sama-sama keras, masih punya dendam, masih punya panas yang membara di diri mereka masing-masing, tapi di sini berarti memang satu-satunya ataupun kuncinya ada di Trump sebenarnya. Kalau misalnya Trump tidak muncak-muncak kemarin ketika Israel kemudian terakhir balas serang lagi karena dianggap melanggar gencatan senjata, berarti bisa jadi akan lanjut dong, Pak. Ya, ini menurut saya memang harus ada perubahan logika berpikir tentang keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Kalau kita betul-betul ingin sebuah perdamaian yang permanen. Kalau selama ini kan terus terang logikanya itu adalah mendukung Israel untuk menjadi penguasa mutlak dengan berbagai macam kecanggihan teknologi militer yang tidak bisa diimbangi oleh negara manapun, termasuk katakanlah negara-negara sekutu dekat Amerika yang lain yang dari bangsa Arab misalkan, yang sempat ditarget juga oleh Iran misalkan. Itu kan tidak bisa mengimbangi itu. Nah, kalau begitu kan berarti logikanya bukan perdamaian, tapi logikanya adalah pemaksaan melalui satu negara yang superior di segala sisi. Nah, ini yang menurut saya dengan perang sekarang 12 hari ini dirombak oleh sistemnya Iran, dibalikkan dengan kenyataan baru, suka atau tidak suka, Iran sekarang menjadi penguasa baru di Timur Tengah yang saya yakin itu akan memberikan dampak ke depan. Oleh karena itu menurut saya di level ide tentang perdamaian ke depan tidak bisa lagi cukup dengan ide superiority seperti ini. Harus kembali kepada basic perdamaian yang lebih kuat, yaitu coexistence
atau saling menghormati satu sama lain. Nah ini yang menurut saya harus betul-betul ditumbuhkan ke depan, bukan lagi satu negara dijunjung setinggi-tingginya, diangkat setinggi-tingginya, lalu yang lain tidak diberikan kemampuan untuk jangankan menyamai, mendekati saja tidak dimungkinkan. Nah ini kan kalau kita punya desain gitu, kalau kata salah satu pejabat di Iran, mungkin infrastruktur nuklir Iran bisa dihancurkan, tapi ilmu yang sudah mereka kuasain itu tidak akan bisa dihalangi. Jadi ini realitas baru yang menurut saya kita harus adaptasi dengan ini semua. Di sini Iran juga ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa ya saya juga punya power di sini dan bukan satu-satunya Israel yang punya di wilayah Timur Tengah ini. Kemudian saya ke Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, Anda melihat memang di sini kata Pak Hasibullah tadi adalah peran Amerika Serikat sangat besar, terutama Presiden Trump untuk bisa menghentikan serangan antara kedua negara. Dia yang juga pertama kali kemudian mengatakan ataupun mendeklarasikan gencatan senjata, tapi dari kedua negara sendiri Anda melihat karakternya seperti apa sebenarnya Pak Dian, dari Iran maupun Israel, karena sama-sama pemimpin negara masing-masing ini masih kayak ngotot gitu Pak dari pernyataannya ketika gencatan senjata sudah sama-sama disepakati. Terima kasih Mas. Begini, pertama saya mau coba sedikit tentang gencatan senjata ya. Harus diingat bahwa yang namanya gencatan senjata adalah penghentian kontak senjata sementara, Mas. Jadi segala sesuatu masih mungkin terjadi pasca gencatan senjata ini yang mungkin gagal kalau salah satu pihak tidak punya komitmen untuk menepatinya. Saya mau mengingatkan yang namanya Netanyahu, yang namanya Presiden Donald Trump itu susah dipercaya. Karena beberapa kasus menunjukkan komitmen yang mereka sampaikan tidak dilakukan, bahkan dilanggar. Contohnya paling gampang, ketika tanggal 10 itu, ini berkali-kali saya sampai mengingatkan, tanggal 10 Juni itu delegasi Iran dan delegasi Amerika bertemu untuk melanjutkan perundingan damai yang dulu dibubarkan oleh Donald Trump, JCPOA itu. Mereka menganggap akan ada suasana tenang. Ternyata 3 hari kemudian Israel menyerang Iran. Sama halnya tanggal 20 Juni ketika Presiden Donald Trump menyatakan setelah perang seminggu Israel dan Iran, Amerika Serikat akan melihat 2 minggu ke depan apa yang akan dilakukan dalam konteks ini. Ternyata gak nyampe 2 minggu udah langsung serang ya Pak ya? Tidak sampai 2 minggu, 3 hari langsung diserang. Nah, saya belum lagi kalau kita bicara kembali soal Gaza ya, berapa kali gencatan senjata yang katanya sudah disepakati dilanggar Israel. Nah, buat saya begini, kalau tadi dikatakan memiliki kekuatan yang sama antara Iran dan Israel, mungkin secara militer ya, tapi harus diakui Israel itu ya sombong, gegabah. Dia pikir dia tadi yang disampaikan Mas Satyo bahwa di Timur Tengah ternyata ada kekuatan yang selama ini diabaikan, di underestimate, dikecilkan, yaitu yang namanya Iran. Mereka Israel istilahnya itu apa ya, jor-joran di Gaza, dihancurkan, dibasmi, genocide dilakukan di sana. Sebagian energinya saya yakin sudah terkuras di sana, termasuk semangat para prajuritnya. Nah, sekarang mencari medan baru, medan laga baru dengan mengusik Iran yang selama ini sudah menahan diri dengan serangan mendadak. Dan saya tidak heran kalau balasan Iran akan sangat frontal dan total. Dan sekarang terbukti praktis Israel itu sudah tidak berkutik kok. Israel itu kan tidak akan bisa bertingkah atau menganggap diri paling hebat di Timur Amerika Tengah ya, Pak? tanpa Amerika. Sama sekali tidak. Nah, itu yang dilupakan oleh Israel. Seakan-akan Amerika itu ya mungkin dianggap dewanya, mungkin dianggap induk semangnya, terserah. Tapi yang pasti sekarang dia mendapatkan pelajaran. Nah, saya mau mengingatkan begini. Kembali kepada tadi perkataan ceasefire tadi. Di Amerika sudah sejak lama beredar karena dia selalu menganggap
negara lain itu sebagai apa ya, tidak akan mampu menghadapi dia. Ada poster yang selalu beredar itu. Trust no one, artinya jangan percaya siapapun. Artinya dia harus mampu dengan kekuatan sendiri mengatasi apapun yang terjadi di dunia. Tapi coba kita kembalikan ke mereka, khususnya kepada presiden yang namanya Donald Trump. Trust no one, saya tidak pernah percaya yang namanya kata-kata Donald Trump termasuk dalam konteks Timur Tengah. Terima kasih. Oke, jadi kalau melihat karakter dari Israel dan juga Amerika Serikat, ini ada kemungkinan amit-amit gitu ya Pak, ada pelanggaran dalam gencatan senjata ini oleh mereka? Saya bukan mendahului, tapi yang pasti Iran tentunya tidak akan diam saja dengan kata-kata yang memukau itu, yang menidurkan itu. Saya pikir Iran tetap akan siap sedia begitu Israel atau Amerika melanggar, dia akan pasti lebih siap. Karakter Iran, tadi ditanyakan karakter Iran. Karakter sebuah peradaban Persia yang ribuan tahun sudah terbukti daya tahannya menghadapi serangan berbagai pihak sampai kepada Alexander Agung misalnya. Memang Iran mengalami pasang surut, kalah menang, tapi sebagai wakil dari peradaban Persia itu Iran tidak akan membiarkan negaranya dihancur lantakan seperti Gaza. Berbeda sekali. Oke. Walaupun memang tadi Anda bilang bahwa tidak mau mendahului, tapi kemungkinan bakal ada gitu ya, mungkin ada pergerakan ataupun pelanggaran gencatan senjata. Tapi apakah kemudian bisa kita nilai bahwa gencatan senjata antara dua negara ini rapuh atau tidak? Sementara memang kalau kita lihat di sini ada kepentingan yang sangat banyak, baik dari Amerika maupun sekutu-sekutu dari masing-masing Iran maupun Israel. Nah, ini apakah cukup untuk bisa membuat gencatan senjata ini bertahan? Kita akan bahas setelah ini. Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas terkait bagaimana kemudian kemungkinan gencatan senjata antara Iran dan juga Israel ini membawa perdamaian di antara kedua negara. Tadi pertanyaan terakhir terkait dengan apakah bisa dibilang sebenarnya gencatan senjata ini rapuh karena ada karakteristik tersendiri dari Amerika dan juga Israel, atau justru malah sebenarnya kuat? Saya mau ke Pak Hasibullah dulu. Bagaimana Anda melihatnya ketika banyak kepentingan dari Amerika Serikat sendiri, kemudian kepentingan dari Iran juga, kepentingan dari negara-negara sekutu masing-masing negara yang memang kalau nggak gencatan ya amsyong gitu ya di semua sisi, di semua sektor gitu. Anda melihatnya mana yang paling kuat nih? Apakah karakter kedua negara ini yang kemudian kemungkinan amit-amit bisa melanggar gencatan senjata, atau kepentingan lainnya dari negara-negara sekutu maupun dari Amerika sendiri yang bisa membuat gencatan senjata ini jadi kalau damai? Bagi saya sendiri, Mas, dalam kenyataan Israel yang seperti sekarang terutama, itu Amerika sendiri kalau mungkin bukan Trump juga masih diabaikan sama Israel. Kita lihat di zamannya Joe Biden yang tadi disampaikan oleh Pak Dian, itu berapa kali Joe Biden dibikin kecele istilahnya. Udah diumumkan gencatan senjata. Netanyahu nggak pernah mau tunduk. Jadi memang di level Israel sendiri mungkin hanya Trump yang bisa menjinakkan, yang bisa memaksa dia untuk ikut dalam skenario dia. Kalau Iran sebenarnya kan secara prinsip istilahnya dari kapan aja bisa gencatan senjata, karena logika dia adalah logika bertahan. Jadi kalau lawan berhenti, kami akan berhenti. Kami juga nggak cari masalah. Jadi artinya kata orang Jawa, sakwaya-waya dia bisa gencatan senjata karena dia bukan mengganggu, ya, dia diganggu gitu, dia bertahan itu. Nah, oleh karena itu saya nyambung ke yang disampaikan Mbak Dian tadi, kalaupun memang sekarang timbul keseimbangan baru dengan kemunculan Iran ini, menurut saya memang kalau dibaca secara statistik ya kemenangannya bukan dalam pengertian absolut, kemenangannya ini Israel berapa, Iran berapa, bukan. Tapi ini lebih karena Iran kadung di underestimate. Dan ternyata dia bikin perlawanan luar biasa sampai detik-detik terakhir. Walaupun secara kekorbanan luar biasa di Iran banyak gitu, termasuk ahli-ahli nuklir, ulama-ulamanya, termasuk pemimpinnya itu kan luar biasa gitu. Dan itu bagi orang yang baca sejarah Iran, istilahnya Iran sudah terbiasa kehilangan tokoh-tokoh utamanya dibunuh oleh Israel. Dan
itu tidak akan melemahkan, tapi justru menguatkan. Kalau udah biasa perang, sudah biasa jiwa berjuang dan berperangnya sudah dari dulu gitu ya. Persis gitu. Nah, saya justru melihatnya begini dalam konteks lagi-lagi yang Iran di underestimate terutama oleh Israel. Ini menjadi istilahnya saya sampaikan dulu di sini itu ketika Israel melakukan serangan ini kan minimal 4 yang dia bisa amankan ambisinya Netanyahu. Katakan mengamankan ancaman Iran, kemudian dia bisa memenangkan pertarungan di Gaza, lalu dia mendapatkan posisi kuat lagi dalam negerinya, dan mungkin dapat empati di tingkat global dari negara-negara Eropa yang selama ini sudah mulai bikin jarak. Nah kalau dibaca per hari ini, bisa jadi petanya terbalik ini. Dengan ternyata perlawanan dan kemampuan Iran yang seperti sekarang, bisa jadi justru 4 hal ini justru menggerus kepentingannya Netanyahu sendiri. Sekarang soliditas di Israel mungkin juga malah semakin rapuh dengan kondisi dalam tanda kutip dipermalukan. Ya. Ini kan petanya hari ini berbeda. Di Iran itu adalah peta atau aura kemenangan karena memang dia bisa bertahan dari serangan itu. Sementara di Israel ini aura kekalahan. Dia tidak pernah mengalami kehancuran seperti ini. Itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Netanyahu yang dalam kasus Gaza aja dia tidak bisa selamat dari tekanan-tekanan dalam negeri. Belum lagi dari katakanlah dari internasional. Itu memang beberapa negara sempat kayak mulai lirik lagi Israel, tapi ini gencatan senjata lebih cepat dan beberapa negara yang lain tetap keras, terutama Spanyol misalkan itu keras sekali sama Israel gitu. Jadi saya justru melihat justru dengan begini kondisi Israel yang asalnya 4 diharapkan dia dapat, justru bahasanya sampean tadi jadi amsyong ini. Yang 4 ini bisa nggak menjadi sesuatu, dan itu ya istilahnya Netanyahu yang memulai, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dia akan menghadapi itu menurut saya ke depan. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Dian. Pak Dian, terkait dengan tadi ya, ceasefire ini apakah memang benar-benar kuat gitu ya, walaupun ada karakter dari Amerika dan juga Israel yang tidak bisa kita abaikan. Dengan mungkin kepentingan Amerika Serikat yang kalau misalnya amit-amit ini berlanjut terus, ekonomi saya juga bakal anjlok nih. Kemudian juga kemarin kan saya baru dapat mau diusulkan penerima Nobel oleh Pakistan gitu kayak. Nah, Anda melihat gencatan senjata ini tuh bagaimana Pak? Apakah akan kuat dengan adanya kepentingan terutama dari Amerika Serikat atau seperti apa? Terima kasih. Begini, saya ini melanjutkan Mas Hasibullah juga ini. Sebenarnya semuanya simple kok. Dari pengalaman sejarah ya. Tahun 67 itu Israel yang kecil dan baru belum lama terbentuk sudah diserbu oleh 5 negara. 3 lah, Mesir, Yordan, Syria, dan Lebanon, dibantu oleh Arab Saudi. Mereka dalam 7 hari bisa mengalahkan ke 5 negara itu, secara fisik maupun secara apapun yang disebut militer. Dari pengalaman itu Israel beranggapan dia punya kekuatan yang luar biasa. Ketika negara-negara itu kalah, Mesir kehilangan Sinai misalnya, Syria kehilangan Golan, Lebanon kehilangan El-Sab, Yordania kehilangan tepi barat. Sebagian negara berdaulat yang kuat di Timur Tengah mereka kalahkan dalam 7 hari. Ketika mereka sekarang menghadapi katanya ancaman dari yang namanya proksi Iran, Hamas, Hezbollah, dan Houthi, tentunya tidak sebanding dengan negara-negara tadi. Dengan mudah mereka tundukkan, walaupun dalam konteks sekarang tidak mudah seperti dulu ya. Hamas dihancur lantakan, Hezbollah dilumpuhkan, juga Houthi. Mereka beranggapan andalan proksi ini adalah Iran. Jadi kalau Iran sekarang sudah kehilangan mitranya, Iran mungkin tidak punya kekuatan lagi karena Iran sudah habis juga dananya, energinya, manpowernya dan sebagainya menghadapi sanksi. Jadi situasi secara kasat mata di mata Israel mungkin Iran memang lemah ya. Sudah kalah di proksinya, sekarang lemah, makanya dianggap serangan Israel akan dapat segera menundukkan Iran. Ternyata salah besar. Dunia kaget, kita semua kaget, terutama Amerika. Nah, dalam konteks ini Iran tidak akan pernah membiarkan lagi negaranya dalam kondisi yang
terbuai oleh janji-janji. Makanya kembali ke pertanyaan Mas Bernard tadi, ceasefire masih tahap awal, masih terlalu dini untuk melihat apakah ceasefire ini akan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Karena perang pengalaman tadi, buat saya sekarang apapun yang terjadi, kalau saja Israel kemungkinan besar sudah, mungkin kalau ayam itu apa ya, kepalanya udah nunduk karena kalah tuh. Ya. Tidak akan terlalu terlalu gegabah, tidak akan terlalu congkak, tidak akan terlalu arogan seperti dulu. Buat saya ini pelajaran penting buat Israel tuh, apalagi rakyatnya sendiri sudah jenuh dengan kebijakan Trump. Tapi yang harus dicatat terakhir ini adalah bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau tidak akan terjadi kalau saja tidak ada tokoh-tokoh seperti yang namanya Netanyahu dan Trump. Oke, di Iran sekarang posisinya masih siaga 1 gitu ya Pak, masih kemudian jangan sampai ada pelanggaran dan dia tetap siap, kalaupun misalnya ada pelanggaran dia siap untuk melakukan balasan. Saya mau ke Pak Hasibullah lagi, Pak Hasibullah. Ya. Anda melihat kalau ketika sudah ceasefire, walaupun terakhir memang Iran kemudian menyerang Qatar walaupun di pangkalan militer Amerika Serikatnya. Anda melihat peta Timur Tengah ketika ada serangan dari Iran di wilayahnya Qatar, kemudian bagaimana hubungannya dengan negara-negara lain ya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini apakah menjadi satu langkah yang dalam tanda kutip salah untuk posisi Iran di Timur Tengah sendiri? Iya, saya rasa memang peta kekuatan di antara Iran dengan Amerika itu butuh segmen tersendiri itu Mas artinya. Ini kan sebenarnya kita bicarakan adalah peta kekuatan di antara Iran dan Israel. Itu oke, cukup sampai di sini. Bagaimana Iran dengan Amerika? Menurut saya memang secara analisa saya bisa sampaikan Iran butuh kalkulasi lebih lanjut. Dan bentuk kalkulasinya itu makanya dia datang ke Rusia untuk memastikan kira-kira backupnya ini seperti apa. Nah saya menduga pertemuan dengan Vladimir Putin itu tidak terlalu mendukung untuk perang total dengan Amerika. Sekali lagi Amerika kalau bagi Iran itu nggak ada bedanya dengan Israel. Malah selalu dikatakan Amerika itu setan besar, kemudian Israel itu setan kecil. Itu doktrinnya mereka begitu dalam konteks memetakan lawan-lawannya gitu. Nah ketika melakukan serangan seperti ketiga fasilitas nuklir tadi, saya yakin Iran juga mengkalkulasi apa yang mau dilakukan. Nah saya menduga mungkin pertemuan dengan Putin itu tidak terlalu mendukung untuk perang total. Karena itu lalu kemudian mulai saya menduga memang Iran sendiri memberikan harapan tentang gencatan senjata terutama dengan Amerika ini. Karena itu di dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya, sekali lagi setelah dibaca sekarang ya, kalau sebelumnya agak terkaget-kaget kita membaca perkembangan detik demi detik. Misalkan waktu ketemu dengan Vladimir Putin, lalu kemudian setelah itu ada kejadian nyerang Qatar. Saya waktu itu sempat menduga ini akan perang lebih besar lagi, ternyata setelah itu Trump umumkan gencatan senjata. Nah, dari semua peristiwa ini menurut saya bisa kita ambil kesimpulan awal beberapa. Salah satunya adalah bahwa memang ya Qatar itu saya menganggap sebagai serangan penutup yang mungkin dikompromikan agar di antara Iran dengan AS ini tidak lanjut perangnya. Nah, kenapa Qatar sedikit lah ya? Iya, kenapa Qatar dipilih? Karena itu yang dalam tanda kutip lebih mendekati harga kesalahannya dari yang sudah dilakukan oleh AS dengan menyerang langsung 3 fasilitas nuklir Iran. Dan formula di dalamnya kan sudah dalam tanda kutip sudah terencana dengan baik, walaupun itu udah nyampe ke pangkalan, tidak ada yang jadi korban. Jadi Amerika juga bisa punya alasan untuk tidak terus balas-membalas karena ya kerugiannya juga tidak terlalu besar. Cuman saya melihat yang kedua begini juga Mas, kalau seumpamanya Iran lanjut dengan serangan terus membabi buta kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah ini, saya khawatir justru Iran terjebak lebih dalam skenarionya Netanyahu. Jadi udah kecemplung dikit gak apa-apa nih, udah narik. Ya, skenario Netanyahu kan begini sebenarnya. Netanyahu itu maunya kalau bisa yang berperang lawan musuh-musuhnya adalah
Amerika. Ah. Jadi Israel di dalam aja, nggak perlu keluar senjata gitu. Jadi Amerika aja yang itulah krisis Irak gitu. Ya. Dia yang mulai soal isu nuklir, lalu kemudian diproses oleh Amerika. Amerika yang hancur-hancuran, babak belur, berlama-lama. Israel yang menang, yang enak di dalam gitu. Saya juga menduga perang sekarang ada arah ke sana. Karena itu dengan berbagai macam cara Netanyahu nari Trump untuk masuk. Dan di satu fase seakan-akan kita baca Trump masuk dalam skenarionya Netanyahu. Yaitu ketika nyerang Iran kan, itu berubah langsung. Wah, tapi ini Netanyahu juga nggak mudah dipegang, karena itu Trump nggak mudah dipegang. Tiba-tiba dia bikin umumkan genjatan senjata begini. Jadi itu betul-betul membalikkan skenario yang ada. Sempat terjebak, kemudian skenario malah kemudian kalau seumpamanya Iran gara-gara sudah diserang Amerika lalu dia nyerang seluruh pangkalan, yang akan diuntungkan adalah Netanyahu. Kenapa? Karena minimal Iran akan menjadi common enemy baru. Yang awalnya sebelum serangan Amerika common enemy-nya adalah Israel, karena dia sebagai sumber instabilitas. Kalau Iran lanjut, nyerang Bahrain, nyerang Qatar, nyerang Arab Saudi, nyerang Turki, nyerang Irak, semua ini diserang. Satu, itu sudah pasti dipastikan melanggar yang namanya kedaulatan negara lain. Oke, bisa jadi Amerika sudah sadar di tepat di waktunya nih Pak. Kenapa? Amerika sadar di waktu yang pas ini mungkin ketika mungkin terjebak dalam skenarionya. Kalau mau baca Israel. Amerika sebenarnya itu banyak elemen yang harus dibahas, termasuk dampak kepentingan politik dalam negerinya. Dan juga latar belakang katakanlah Trump sendiri yang saya menganggap dia terjebak sekarang ini di antara karakter aslinya yang keras dengan karakter kampanye yang diharapkan untuk menjadi penyelamat perang gitu kan. Kalau kita baca Republik, katakanlah selama ini seperti Bush junior dan senior kan karakternya kita kenal keras. Jadi Trump agak mirip-mirip di situ. Tapi kan harus dipahami Trump ini menjadi presiden, salah satu kampanyenya adalah karena dia ingin menghentikan perang. Jadi dia ingin menjadi kayak semacam antitesa daripada Biden yang waktu itu dijebak oleh Netanyahu untuk berperang terus gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat justru dengan melakukan perubahan ini menjadi tidak masuk dalam skenarionya Netanyahu, dia bikin skenario sendiri, maka yang pertama dia akan kembali pada kepentingan dalam negerinya Amerika, terutama dengan gerakan ekonominya yang MAGA itu, sehingga dia bisa wujudkan janji-janji kampanyenya, dan itu menurut saya nyambung dengan kepentingannya Iran yang sudah menampakkan kedaulatannya dan kebesarannya di kawasan. Oke, baik, saya ke Pak Dian. Ini terakhir Pak Dian, Anda melihat tadi pernyataan Pak Hasibullah, sebenarnya ada skenario yang kemudian tidak diikuti oleh Amerika Serikat, seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah memang ini kemudian bisa menguntungkan ke semua pihak, baik Amerika Serikat, kemudian Iran maupun misalnya di Israel juga, walaupun Israel di sini juga kelihatannya agak rugi gitu ya Pak ya, dan bisa kemudian mendorong ke perdamaian sebenarnya. Terima kasih. Saya setuju sekali sama Mas Hasibullah. Kalau Iran terpancing dan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di sana, maka akan backfire bagi Iran sendiri. Tapi mari kita melihatnya seperti ini. Apa sih, berapa banyak sih pangkalan Amerika? Banyak memang. Di dunia ini ada 800-an pangkalan Amerika dimanapun. Dan konsentrasinya memang banyak di Timur Tengah. Mungkin hampir 100. Pangkalan itu kan di satu negara bisa ada berapa ya? Seperti dulu di Syria atau segala macam. Itu pangkalan Amerika itu kayak di Jepang sekarang yang damai aja. Ada 9, di Korea ada 9, di Jepang ada 14, di Korea 9, di Filipina 8 begitu ya. Di tempat-tempat yang tidak ada apa-apa aja pangkalannya dipertahankan dengan kesiagaan. Apalagi di kawasan yang namanya hotspot. Timur Tengah salah satu hotspot tradisional. Nah, pangkalan-pangkalan Amerika itu apa sih tujuannya? Satu, melindungi Israel. Karena di sana tidak ada lagi pergolakan besar seperti perang-perang tahun 67, tahun 73, apalagi tahun 80, 90 ketika Irak menyerang Israel, ada yang perang Gulf segala macam ketika Kuwait menginvasi. Irak menginvasi Kuwait, tidak ada lagi. Jadi semua konsentrasi pangkalan militer itu memang untuk menunjang kemampuan pertahanan Israel. Dan karena doktrina Israel memang mengikuti induknya untuk coba-coba ofensif
sementara tadi dikatakan secara benar oleh Mas Hasiholo bahwa Iran itu pada dasarnya defensif. Jadi Iran sebenarnya tidak terlalu memikirkan urusan itu, urusan Israel. Sampai ketika kepentingan nasionalnya, territorial integrity-nya diganggu oleh Israel. Nah, kalau sekarang Iran berani mulai menjawab serangan Amerika dengan menghancurkan pangkalan militer di Qatar, itu bukan tanpa alasan. Pangkalan militer di Qatar itu pangkalan pusatnya karena serangan Israel dan Amerika selama ini dilakukan lewat udara karena memang itulah cara satu-satunya. Makanya nomor satu menjadi sasaran adalah Qatar, dan saya yakin Qatar sama Iran itu hubungannya baik. Meskipun jelas melanggar teritorialnya Qatar, tapi pasti sudah ada komunikasi antar mereka. Oke, baik. Kita harapkan semoga Pak, walaupun misalnya tadi Anda menyebutkan bahwa ada kemungkinan gencatan senjata ini kemudian ada dalam tanda kutip diganggu seperti itu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, namun kita harapkan semoga ini menjadi langkah awal dari kedua negara dan juga nanti terutama bagaimana kondisi geopolitik di Timur Tengah semoga kemudian bisa lebih stabil dan juga tidak berlanjut serangan-serangan maupun perang di antara negara-negara Timur Tengah. Terima kasih Pak Dian Wirangjurith, pengamat geopolitik dan juga hubungan internasional, dan sekaligus Dubes RI untuk Iran 2012-2016, dan juga sudah hadir Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Terima kasih.